Oke, sahabat Amar Farm, selamat berjumpa kembali di channel YouTube kami, Amar Farm Integrated Farming System. Sahabat Amar Farm dimanapun berada, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, kabar yang mengembirakan buat kita. Sahabat Amar Farm di 21 HST. Nah, ini di greenhouse 1 ini tanaman melonnya sudah mencapai umur 21 hari setelah tanam. Nah, 21 hari setelah tanam ini sudah ada berapa hal yang harus kita lakukan. Salah satu contohnya adalah pemotongan sulur dan pemangkasan atau pengambilan bunga sebelum polinasi supaya maksimal. Nah, ini sahabat perlu diketahui bersama, sulur itu seperti ini contohnya. Nah, ini yang disebut sulur. Sulur itu adalah akar yang tumbuh di antara cabang. Nah, fungsinya adalah untuk tempat merambat sebenarnya. Cuma kan karena sudah kita beri rambatan seperti tali ini, maka sulur ini harus kita potong. Fungsinya apa? Ketika kita motong, maka nutrisi itu hanya akan fokus di batang tanaman ini, sehingga tidak terbuang sia-sia di sulur ini. Maka ketika sudah muncul sulur di cabang, biasanya muncul itu di cabang ke-6 atau ke-5 ke atas itu sudah muncul sulur. Nah, itu harus rajin kita potongin. Nah, salah satu contohnya adalah motongnya seperti ini. Oke, coba ini yang paling kelihatan. Nah, motongnya tidak terlalu ke dalam, masih nyisain dikit. Nah, seperti itu. Nah, ini dipotong. Nah, fungsinya adalah yang seperti saya sampaikan tadi, fungsinya adalah untuk memaksimalkan asupan nutrisi ke batang pohon. Nah, selanjutnya biasanya setelah sulur kita potong, maka kita ambil yang namanya bunga. Nah, ini kastrasi namanya. Nah, kita ambil bunganya seperti ini. Contoh, nah ini juga kita ambil. Nah, ini sebelum melakukan polinasi, maka kita harus mengambil bunga-bunga ini supaya kembali lagi tanaman ini penyerapan nutrisinya maksimal, tidak terbuang sia-sia dengan adanya bunga ini. Maka kita melakukan kastrasi. Nah, minggu depan kira-kira di 28 HST ini kita sudah memulai melakukan polinasi. Polinasi itu adalah proses penyerbukan ya. Proses penyerbukan untuk proses pembuahan. Nah, seperti itu. Di 21 HST ini cabangnya sudah lumayan bagus dan sudah perkembangannya sesuai yang dengan kita harapkan. Untuk penyemprotan kita lakukan hari ini adalah penyemprotan insektisida. Tujuannya adalah untuk menjaga supaya tanaman ini tidak terserang hal-hal yang memang tidak kita inginkan. Nah, ini perlu saya sampaikan sahabat, yang kita pernah bahas waktu itu, batang tanaman yang sempat kita operasi katakanlah ya, ini tumbuh sempurna. Nah ini yang kita operasi, kita ikat dengan TBA. Nah, ini sudah tumbuh sempurna, sama tingginya dengan yang lain. Nah, ini sama tingginya. Artinya apa? Nah, inilah proses yang harus kita lakukan ketika menemui kendala di lapangan. Kita harus jeli, pinter bagaimana mengatasi permasalahan. Tidak harus langsung cabut buang, karena waktu itu kalau dicabut tanaman sudah umurnya sekitar 15 hari. Kalaupun kita ganti itu tidak ngejar, begitu sahabat. Jadi apapun kendalanya bisa kita selesaikan kalau kita kreatif dan jeli dalam melihat permasalahan di lapangan. Oke sahabat, kita ke next, ke GH2. Nah, di GH2 ini, nah ini GH2. GH2 ini adalah bibit yang baru dipindah. Kurang lebih ini umurnya baru 4 HST.
4 hari setelah tanam. Yang sebelumnya saya kabarkan waktu itu minggu lalu itu masih di 10 sama 11 HSS. Nah ini hari ini sudah mencapai di 4 HST. Kita pindah tanam ke sini kira-kira kurang lebih di 13 HSS. 13 hari setelah semai. Nah ini 4 hari setelah tanam, daun sejatinya sudah mulai muncul, ada yang 2, ada yang 3. Ini menandakan bahwa perkembangannya bagus sesuai harapan yang kita inginkan. Nah ini untuk di posisi ini bibitnya ada 2, mungkin sahabat bisa lebih jeli ya, bibitnya ada 2. Ini kita menggunakan polybag yang 35. Nah di pinggir sini kita memang sengaja menggunakan polybag yang lebih kecil, yaitu polybag ukuran 30. Nah ini kita kasih 1. Nah kenapa kita kasih 1? Nah ini sebenarnya ada alasan. Jadi satu baris ini ketika di pinggir kita kasih 1. Satu baris ini kita kasih 1 dalam satu polybag satu tanaman. Di tengah ini satu polybag dengan ukuran 35 itu ada 2 tanaman. Di paling ujung sana pinggir itu semuanya kita kasih 1. Tujuannya adalah supaya sirkulasi udara dari luar masuk maksimal, sehingga oksigen yang ada di dalam greenhouse ini sesuai yang kita harapkan, sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tanaman melon hidroponik ini. Nah itulah alasannya kenapa di pinggir-pinggir itu hanya dikasih 1 tanaman setiap polybag. Begitu sahabat Amal Farm. Sahabat Amal Farm, jangan lupa like, komen, subscribe, share jika informasi ini bermanfaat, supaya kita terus semangat untuk menyampaikan tentang perkembangan penanaman melon hidroponik yang terus akan kita sampaikan by day atau by umur, atau nanti sampai panen kita akan sampaikan. Nanti di GH3 kita tanam melon dengan menggunakan bibit yang lain yang berbeda dengan yang ada GH1, GH3. Nah ini sekarang sudah memasuki proses. Nah kebetulan ini ya sistem di kami sudah melakukan proses penyiraman ini. Nah ini prosesnya nih. Nah ini kebetulan ini pas lagi take video. Nah ini proses penyiraman ini kurang lebih kita lakukan sekitar 5 menit dalam sekali proses penyiraman, dan kita lakukan kalau yang bibit yang masih kecil seperti ini kita lakukan di jam 8, jam 10, jam 2, dan jam 4 sore. Itu sahabat Amal Farm dimanapun berada, jangan lupa ya yang saya sampaikan tadi, like, comment, subscribe, dan share jika informasi ini bermanfaat. Salam petani, salam Indonesia. Petani jaya, ketahanan pangan terjaga.